Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Garut. Kami akan menampilkan demonstrasi konseptual model 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Andri Fitriana Wijaya dari SMPN 1 Atap 2 Bumbulan. dan saya Dedi Hendayani dari SMPN 2 Mekar Mukti. Dan saya Ernawati dari SMA Negeri 7 Garut. Selamat menyaksikan. Untuk pra observasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Bagaimana kabar Pak Dedi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik juga Pak Dedi. Begini Pak, hari ini kan Pak Dedi akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Pak Dedi. Bagaimana Pak Dedi, boleh? Boleh, Pak, boleh. Baik, jadi begini. Pada saat proses coaching itu, nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang pada disampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut, apakah nanti coachee bisa memberikan jawabannya untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Pak Dedi juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Dedi. Boleh ya Pak Dedi? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Baik, jadi pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Pak Dedi kembangkan, Kak? Oke, terima kasih, Pak Andri. Yang untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh, Pak, atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak Dedi. Jadi itu kompetensi yang ingin Pak Dedi kembangkan ya? Iya, betul, Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik, yang ingin dikembangkan, yang mana Pak Dedi? Untuk kompetensi yang lebih spesifik, yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baik, Pak Dedi. Jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Dedi sendiri itu apa? Oke, indikator yang tercapai yang ingin saya inginkan nanti coaching saya mendapatkan solusi dan atas permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya coaching itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak Dedi. Iya, Pak Andri, ya. Baik Pak Dedi, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti Pak Dedi melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching kita berbincang-bincang lagi ya Pak Dedi. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Dedi. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Selanjutnya proses observasi. Silakan. Assalamualaikum, Bu Erna. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Pak Dedi? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Sepertinya Bu Erna ingin menyampaikan sesuatu ya kepada saya. Betul sekali Pak, saya mau menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah.
Oke, baik Bu Erna. Kita ada waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit ya Bu Erna untuk menceritakan permasalahan yang tadi Bu Erna ingin sampaikan kepada saya. Kira-kira permasalahan apa itu Bu Erna? Jadi begini, saya melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah disepakati kurang diterapkan, Pak. Kurang diterapkan secara maksimal, begitu, Pak. Oh, jadi seperti itu. Jadi Bu Erma melihat bahwa budaya positif yang disepakati secara bersama-sama itu kurang maksimal dalam diterapkannya. Mengapa Bu Erna merasa jika budaya positif di sekolah tersebut kurang maksimal diterapkan ya Bu Erna? Gini Pak, saya masih melihat ada beberapa siswa yang terkadang tidak membersihkan kelasnya atau tidak melaksanakan piket. Itu yang pertama ya Pak, karena dengan membuang sampah sembarangan, siswa yang masih membuang sampah sembarangan itu ya masih ada, padahal di setiap kelas itu sudah ada tempat sampah ya. Itu yang kedua, sekarang kemudian ada juga siswa yang masih kurang bisa bertegur sapa dengan Bapak Ibu gurunya, dengan alasan bahwa Bapak Ibu guru itu tidak mengajar di kelasnya gitu. Jadi dianggapnya ya biar saja gitu kalau tidak mengajar di kelasnya tidak ditegur dan tidak disapa gitu Pak. Permasalahannya. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi Bu Erna merasa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Bu Erna. Mungkin Bu Erna pernah mencari tahu mengapa masih ada siswa-siswa yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu atau di sekolah Bu Erna. Memang benar, Pak Dedi, hal itu masih sering terjadi di sekolah ini dan saya pernah mencari tahu, baik berbicara dengan wali kelas ataupun dengan guru BK serta teman-teman guru yang lain juga. Saya minta pendapat atau bagaimana dengan siswa-siswa tersebut, ternyata memang mereka juga menyadari bahwa siswa itu masih kurang menyadari arti pentingnya budaya positif itu sendiri yang sudah menjadi atau sudah disepakati di sekolah ini, Pak. Nah, jika Bu Erna sudah tahu permasalahan mengapa ada siswa yang masih kurang menyadari arti pentingnya penerapan budaya positif di sekolah, kira-kira Bu Erna punya rencana apa supaya permasalahan tersebut tidak menjadi terjadi lagi di sekolah Ibu? Nah, begini Pak, memang saya punya rencana untuk menyampaikan di sekolah melalui pembina OSIS ya Pak, atau wakase kesiswaan, dan juga mungkin Bapak Ibu guru yang bertindak sebagai seksi 7K. Nah, tuh biar beliau-beliau itu mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang dibuat secara lebih intensif lagi Pak, misalkan melalui upacara ya di setiap hari Senin, kemudian keteladanan dari Bapak Ibu gurunya juga dan di karyawan dan juga membuat program kegiatan 7 Pak. Dan juga memajang tulisan atau keyakinan sekolah di tempat-tempat yang strategis ya Pak. Itu mungkin rencana saya Pak. Wah, bagus sekali. Nah, rencana yang ide dari Bu Erna ini, menurut Bu Erna, hal itu akan dilaksanakan kapan? Nah, menurut saya akan segera menyampaikan hal ini sesegera mungkin, Pak. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada program sekolah terkait dengan cara memaksimalkan penerapan budaya positif di sekolah ini, sehingga mulai pekan kedua ya, nanti di bulan ini juga program tersebut sudah dilaksanakan ya, Pak, dengan melibatkan seluruh warga sekolah, terutama keteladanan dari Bapak Ibu gurunya dan juga karyawan di sekolah ini gitu Pak Dedi. Bagus sekali Bu Erna. Baik Bu Erna, mudah-mudahan rencana Bu Erna dapat segera terselesaikan
dan saya ingin melihat hasilnya segera mungkin ya Bu Erna. Dari rencana yang tadi sudah Bu Erna sampaikan, kira-kira komitmen apa yang Bu Erna harapkan? Jadi begini Pak, komitmen saya itu terus memberikan keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah ini bersama-sama dengan seluruh warga yang ada di sekolah ini Pak. Ini itu rencana saya. Bagus sekali Bu Erna. Baik Bu Erna, mengingat waktu kita mungkin sudah cukup ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Bu Erna dapatkan? Oh iya Pak, alhamdulillah dari percakapan kita hari ini sekarang saya merasa lega ya Pak karena saya sudah menceritakan permasalahan yang saya lihat di sekolah ini dan saya merasa harus lebih memperhatikan lagi terhadap perilaku siswa dalam menerapkan budaya positif serta memiliki gambaran terkait penerapan budaya positif yang disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah ini Pak. Baik Bu Erna, sangat bagus sekali Bu Erna. Ya, mungkin sudah cukup sampai di sini dulu ya Bu Erna. Perbincangan kita dapat kita sambung lagi di lain waktu perbincangan kita kepada. Terima kasih atas waktunya Pak dan kesediaannya untuk berbincang-bincang tentang masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Erna. Baik, berikutnya kegiatan pasca observasi. Baik Pak Dedi, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Pak Andri, proses coaching yang telah saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Baik, baiklah Pak Dedi. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Dedi. Tadi dalam proses coaching yang sudah Pak Dedi lakukan terkait indikator yang ingin Pak Dedi capai, itu bagaimana Pak? Baik Pak Andri, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching Pak, yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan selanjutnya, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coach, dan saya juga menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan. Nah, luar biasa sekali ya Pak Dedi. Ya baik, jadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya amati itu sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching, serta tanggung jawab coaching. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Pak Dedi dengan coaching. Pak Dedi itu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Pak Dedi ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Pak Dedi juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot Pak Dedi. Itu dari pengamatan saya ya. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dedi dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan ke depannya Pak Dedi makin sukses dalam melaksanakan proses coaching, dalam memaksimalkan lagi coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk ke depannya Pak Dedi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Dedi kembangkan? Oke, terima kasih Pak Andri. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk kedepannya, untuk proses coachingnya, yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta lebih baik lagi. Pada saat saya melakukan proses coaching, supaya pada proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi, Pak. Luar biasa sekali Pak Dedi ini ya. Jadi Pak Dedi akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching. Ya, semoga semakin baik dalam proses coaching. Baiklah Pak Dedi, terima kasih. Ini sudah melaksanakan proses coaching.
dengan sangat bagus sesuai alur tirta, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lain di lain waktu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan dari kami terkait demonstrasi konseptual model 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.